Salam kenal buat teman-teman semua. Semoga ini bisa bermanfaat dan jangan lupa kalian bisa tonton sampai akhir. Halo, Halo. ini video pertama kami berdua yang baru kami mulai record untuk upload di YouTube. Sebenarnya kami ada beberapa konten itu ada di Instagram ataupun TikTok, tapi kita coba mulai buat untuk di YouTube juga untuk video panjangnya. So, first thing first, buat teman-teman yang belum pada kenal kami berdua, kami berdua pemegang Working Holiday Visa, dan kami mau cerita tentang apa yang bikin alasan kita pindah ke Australia. Sebelum kami cerita lebih jauh, ini kami mau sampein kalau kita berdua itu berangkat bareng-bareng dari Indo. Setelah kami menikah, terus kemudian ke sini ke Australia. Apa yang bikin kamu akhirnya mau aku ajakin buat Working Holiday Visa di sini? Karena kan sebelum itu kan juga kamu kan belum tahu soal WHV ini. Akhirnya aku kasih tahu, kemudian kamu pengen ikut. Padahal di sini belum Harus tentu struggle menyenangkan. sih, Iya, memang. coba gimana menurut kamu? Cuman aku tuh lebih kayak ke curious alias penasaran gimana sih sebenarnya kehidupan di luar negeri itu. Karena aku pribadi kan emang nggak pernah merantau, sama sekali tidak pernah merantau, selalu tinggal di lingkungan yang dekat sama keluarga, selalu berada di zona nyaman. Kali ini diajakin sama suamiku kebetulan. Waktu itu kan kita masih pacaran. Iya, cuman kan kamu udah bilang kalau kamu bakal ke luar negeri, terus kamu siap atau enggak gitu kan. Terus? Long story short, aku penasaran sama gimana sih kehidupan di luar tuh seperti apa, dan gimana sih rasanya yang dirasain sama para perantau itu gitu. Diaspora gitu kan, yang mereka rasain seperti apa sih gitu. Selama ini kan aku selalu tahu cerita aja kayak merantau tuh kayak gini, kamu harus struggle kayak gini, strugglingnya begini. Nah, aku mau merasakan sendiri, dan setelah aku rasakan ya memang nggak gampang, tapi bisa. Alasan utamanya tentu memperbaiki finansial, itu udah pasti. Kemudian dulu tuh aku sempet pengen kuliah lagi, terutama S2 di luar. Terus sebelum itu sebenarnya prosesnya pas masih kerja di Indo sih, kepikiran kayaknya kerja di Indo cuma mau bertahan beberapa bulan aja deh, setelah itu mau fokus ngejar cari beasiswa biar bisa kuliah di luar negeri, tujuannya Inggris. Terus habis itu long story short, makin lama kayak ternyata nyari uang tuh seru gitu. Terus waktu untuk kepikiran buat belajar kuliah S2-nya tuh udah kebagi sama prioritasnya ketika sudah mengenal cari uang sendiri. Waktu di Indo tuh kita kerjanya kantoran, udah bisa dibilang kita udah cukup nyaman lah sama kerjaan, lingkungan kerja kayak gitu. Apa sih yang bikin kamu dulu mungkin alasan kamu yang bikin kamu tuh memutuskan untuk mencoba hal baru lagi nih ke Australia? Culture-nya beda, kemudian kamu harus adaptasi lagi, cuaca. Apa sih alasannya? First thing first, aku mau share ke teman-teman semua. Buat program Working Holiday Visa ini sebenarnya kalau untuk aku udah lama aku tahu tentang program ini, kisaran di 2020 atau 2021. Cuman memang di saat itu nggak memungkinkan buat langsung proses, salah satunya karena soal finansial. Terus apa yang bikin aku pengen banget di saat itu? Karena aku ngeliat untuk di Indonesia di saat itu, untuk aku pribadi, aku belum melihat peluang adanya karir yang bisa berkelanjutan. Dalam artian kita tahu untuk upah minimum rata-ratanya berapa untuk di Jakarta, dan juga
Sebelumnya juga aku udah pernah kerja di corporate sekitar kurang lebih 5 sampai ya around 5 tahun lah untuk cobain di corporate. Jadi dengan memilih hal yang baru ini akan lebih challenging. Yang pertama, kita akan punya fondasi finansial yang lebih dari cukup ketimbang di Indonesia. Yang kedua, soal adaptasi lingkungan pasti itu bakal challenging, tapi menurutku ini bagian dari proses untuk kita terus berkembang. Karena mau kita melangkah ke proses atau ke jalur apapun, akan ada hal yang kita lakuin dalam bentuk suatu adaptasi. Dan sejauh ini fine-fine aja untuk hidup di Aussie. Orang-orangnya juga yang kami temuin di sini juga enak, untuk lingkungan juga enak, segala macem. Merasa lebih beda aja gitu kan. Dan aku mau nanya satu hal yang mungkin paling banyak teman-teman penasaran di sini. Iya. Tentang gaji atau pendapatan deh. Itu yang paling banyak teman-teman mungkin tanya, kayak berapa sih gaji di sana? Terus apa yang bikin kita alasan kuat kita merantau ke luar negeri, khususnya di sini di Aussie gitu kan. Emang gajinya senyaman itu di sini? Oke, ini sebenarnya yang menjadi perdebatan beberapa orang untuk menurutku ya, untuk memutuskan mau nggak ya dia melanjutkan karir atau coba tinggal di luar negeri. Kalau dibilang gaji di sana mungkin memang lebih besar gitu, tapi kan kehidupan di sini juga orang-orang pasti berpikir kayak ya pasti juga mahal, jadi gajinya hampir sama aja sama yang kita dapat di Indo. Oh, itu dari mereka-mereka beberapa ada yang berpikir seperti itu kan, atau mungkin merasa seperti itu. Kalau dari apa yang kurasakan sendiri, gaji yang di salary yang kita terima di sini sama yang di Indo, ya di sini lebih comfortable. Oke. Cukup atau enggaknya itu sebenarnya tergantung lifestyle kita. Oke. Gimana kita memilih lifestyle yang kita mau dari salary yang kita dapat. Kalau aku dengan lifestyle yang sejauh ini aku jalani, sejauh ini aku jalani, ikat pinggang banget sih enggak. Lebih ya comfortable lah menurutku gitu. Itu masih aman kok, masih ada spare buat nabung. Tapi di luar dari itu, percayalah kalian bakal belajar banyak hal, terutama soal pola pikir. Karena pola pikirku setelah balik ke sini itu jauh lebih terbuka, lebih jadi kayak itulah. Soal kayak gimana maksudnya? Pola pikir tentang melihat perbedaan atau dari pola pikir untuk dari sisi finansial. Satu lebih dari finansial jadi lebih mindful, jadi lebih hati-hatilah untuk menggunakan atau spend finansial atau uang yang kita punya ketika aku di sini. Nggak terlalu YOLO atau FOMO untukku pribadi. Atau mungkin karena udah berkeluarga ya, jadi pemikirannya kan agak berbeda pasti setiap orang yang udah punya keluarga. Ini bukannya menurutku agak riskan nih kalau misalkan ngebahas tentang pola pikir mindset atau segala macam ya. Kan kita lagi mungkin, coba untuk melihat dari sudut pandang apa yang bisa kita lihat gitu kan. Aku mau nambahin sesuatu juga soal itu. Mungkin ini banyak dari teman-teman yang masih bingung. Sebenarnya worth it nggak sih buat kita ngerantau di luar negeri di Aussie? Khususnya untuk working holiday visa ya. Iya, khususnya working holiday visa. Sih kita di sini gitu. Iya. Apakah memang sudah menjamin ketika balik ke Indo bakal kaya raya? Tentu jawabannya adalah. Apa dengan bisa menabung 1 M dalam 1 tahun? Tentulah, tidak mungkin. We never know. Bisa jadi. Cuman ya balik lagi ke kitanya sih menurutku. Iya. Sekuat apa kita sama goals kita itu untuk mendapatkan 1 M di tahun pertama. Tapi kalau mencoba untuk realistis dari beberapa pendahulu ya, karena kita kan ini pun masih tahun pertama kita. Dari beberapa pendahulu yang bilang realistisnya sulit tuh bukan berarti nggak bisa ya. Sulit tuh bisa, tapi harus perlu banyak berkorban menurutku tuh, karena
mau aku tambahin lagi based on our experience gitu, maksudku Aha. kita mau gitu, kita berusaha, tapi kita sudah mengontrol diri nih, tapi kan ada beberapa faktor eksternal yang mungkin di luar dari kontrol dan kendali kita gitu. Oke. Mungkin teman-teman banyak yang masih ragu atau belum tahu gimana sih caranya biar bisa kerja di luar negeri, kayak sekarang khususnya di Aussie, kayak kita berdua. Teman-teman, pemerintah Indonesia dan Australia tuh punya beberapa program yang memang mengizinkan kita bisa bekerja untuk di Australia khususnya. Dan program yang kita pakai adalah Working Holiday Visa. Ada beberapa syarat yang harus teman-teman lengkapi. Nah, tapi sebelum itu sebagai dasar pengetahuannya, Working Holiday Visa itu akan ada kuotanya setiap tahun dan akan di reset ini per bulan Juli ya, tanggal 1 kemarin itu kuotanya sudah di reset. Dan kalau nggak salah terakhir aku riset sekitar 5.000 untuk kuota di tahun 2026 ini. So buat teman-teman semua yang pengen dan mau buat kerja, mau buat merantau jauh di Aussie, ini waktunya buat teman-teman semua bisa coba. Syarat dan ketentuannya, pertama ini yang jadi hal yang mungkin cukup berat ya di saat itu, mungkin untuk kita dan sebagian orang-orang. Pertama, harus ada sertifikasi IELTS dulu, minimal untuk overall nilainya di 4,5. Terus yang kedua soal bank reference sekitar 5.000 AUD atau Australian dollar. Kalau di kurs sekarang kisaran berapa sekarang? Ya around 60-an. Dan itu cukup jadi persyaratan yang mungkin lumayan berat. Tapi untuk beberapa orang. Tapi percaya teman-teman, ada banyak hal cara yang bisa kita lakuin buat bisa dapetin semua itu. Selebihnya teman-teman jangan lupa buat pantau terus atau follow Instagram Dijen Imigrasi, karena mereka biasanya akan update melalui postingan atau story soal Working Holiday Visa. Dan mungkin kami berdua bakal banyak share juga soal tips and tricks dan juga apa yang jadi cara kita bisa dapetin Working Holiday Visa di sini. Betul. Ini video pertama kita, mungkin ini dulu. Kalian bisa tanya lebih jauh untuk di kolom komentar, dan nantinya juga kami bakal aktif buat share segala sesuatu tentang seputar WHV atau di Aussie. Selain di YouTube, sebenarnya kita tuh dailynya lebih sering aktif di Instagram atau di TikTok. Itu lebih ke daily kita. Karena cerita kita di Aussie itu bakal panjang dan ini baru dimulai. Jadi ikutin terus. Oke. See you. Bye.